Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bipos di mana saja Anda berada. Bersua kembali di acara Bitalk, sebuah talk show ringan tapi berbobot yang biasanya tayang sore, tapi hari ini memang kita tayang agak lebih awal siang. Hari ini Kamis 12 Oktober 2023 kita kedatangan Bapak Muhammad Dedi, Wakil Ketua Umum Kadin Kalsel bidang ketenagakerjaan. Saya sapa dulu beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Danu. Apa kabar? Baik. Pian kayak apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di studio kami. Siap. Terima kasih atas undangannya. Ya. Kita hari ini akan berbincang tentang kesiapan pengusaha Banua menyongsong tahun politik. Mungkin juga disisipi tema-tema lain yang masih terkait, Pak. Siap. Oke, Sobat Bipos, tayangan ini bisa disaksikan secara live streaming di Facebook Bipos Online, Instagram Banjarmasinpos @Banjarmasinpos, dan kanal YouTube Banjarmasinpos News Video. Oke, langsung saja kita berbincang dengan Pak Dedi. Pak, Kadin Kamar Dagang Industri itu mungkin bisa dijelaskan secara sederhana dulu Pak organisasi ini Pak. Ya. Baik, terima kasih Mas Danu, pemirsa Bitalk ya siang ini. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pian-pian juga yang ada di studio maupun yang ada di rumah dalam keadaan sehat selalu. Nah, mengenai Kadin, jadi Kadin ini Pak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Di mana Kadin itu sendiri adalah wadah pengusaha. Jadi hampir semua pengusaha yang memang betul-betul berstatus pengusaha itu bergabung di Kadin. Apakah dia misalnya dalam organisasi, kemudian perorangan, itu boleh ikut bergabung di Kadin. Nah, kemudian ya otomatis kalau Kadin ini ya mungkin berbicara tentang bagaimana kepentingan para pengusaha, khususnya di Kalimantan Selatan. Yeah. Jadi kalau mungkin perbedaannya, kalau di DPR ini kan wakilnya rakyat. Betul. Kalau pengusaha ini mungkin Kadin. Wakilnya Kadin. Kalau mungkin ada persoalan-persoalan apakah itu dari sisi regulasi, ya biasanya Kadin yang mencoba menjembatani dengan pemerintah, karena mitra Kadin adalah mitranya pemerintah kan gitu. Selalu sinergi begitu ya. Pak, ini kan di Kalsel sendiri ini Kadinnya sudah ada di seluruh kabupaten kota atau gimana Pak? Sudah. Di 13 kabupaten kota ya. Kita Kadin sudah terbentuk semua. Sejauh ini keanggotaannya berapa Pak? Kalau keanggotaan kita se-Kalsel ini saya kurang pastinya ya, karena itu di bagian himpunan dan organisasi. Tapi kelihatannya kita sudah hampir seribuan kali. Ya, pengusaha-pengusaha hampir seribuan. Usia Kadin Kalsel sendiri saat ini masih di tahun keberapa Pak? Kebetulan saya masuk di kepengurusan ini, saya sudah mau 20 tahun ini di Kadin ya. Tapi kalau usianya mungkin sudah lebih daripada itu. Ya. Oke. Pak, ini kan selain Kadin ini ada juga organisasi pengusaha lain di Kalsel, juga di seluruh Indonesia malah juga. Mungkin apa sih Pak perbedaannya itu Pak, mungkin yang secara spesifik? Mungkin orang bingung, ada Kadin, ada PNC, ada RAI, ada segala macam itu. Mungkin apa sih Pak yang spesifik dari Kadin ini Pak? Iya, baik. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa Kadin ini undang-undang nomor 1 tahun 87. Nah, karena dia undang-undang, ya secara otomatis kekuatan dia yang bisa membubarkan Kadin itu hanya DPR RI dan Presiden. Nah, sedangkan asosiasi yang lain itu ada ART. Mereka ini kan mungkin ke Menkumham aja, artinya sama ini Kesbangpol ya. Itu biasanya di situ ya. Jadi posisi Kadin ya jauh lebih kuat karena undang-undang tadi. Kalau yang lain ya hanya ada ART. Jadi sifatnya ya mereka ini mungkin lebih kepada spesifik, misalnya di konstruksi, khusus pengusaha konstruksi misalnya, karena itu kan ya bidang-bidang ya, artinya asosiasi-asosiasi yang tertentu, misalnya kelistrikan ada AKLI, ada Aklindo misalnya. Nah, tapi kalau Kadin enggak semua. Nah,
Jadi organisasi-organisasi ini nantinya masuk di Kadin itu menjadi ALB, dia anggota luar biasa. Nah, jadi ada anggota luar biasa, ada anggota biasa. Nah, itulah di Kadin. Perbedaannya gimana tuh Pak, anggota biasa, anggota luar biasa? Kalau anggota luar biasa ya karena dia tadi asosiasi, seperti kayak Gapensi. Itu begitu bergabung di Kadin dia ALB, jadi asosiasinya dia yang menjadi anggota Kadin. Nah, nantinya di dalam kita Musprop misalnya mereka akan ada hak suara untuk memilih ketua. Nah, kalau mereka ya tadi ikut menjadi anggota Kadin. Begitu. Kalau ini sendiri saya masih agak confused ini kalau misalnya anggota Kadin itu pengusaha yang punya perusahaan harus beromset berapa? Ada batasan gitu, Pak? Atau misalnya pengusaha kecil itu bisa bergabung atau gimana, Pak? Enggak ada. Nah, kalau batasan omset itu terserah. Intinya yang masuk menjadi anggota Kadin ini adalah pengusaha, bukan orang. Nah, kalau orang mewakili perusahaannya untuk duduk di kepengurusan. Karena di Kadin kan ada kepengurusan Kadin ya. Nah, jadi anggota itu adalah perusahaan, jadi harus pengusaha. Nah, kan kata kuncinya pengusaha itu harus punya perusahaan. Ya kalau tidak punya perusahaan berarti bukan pengusaha. Mungkin ya pengusaha perorangan lah ya. Perusahaannya itu harus besar, kecil, sedang atau gimana? Semua. Nanti tergantung itu di KTA. Nah, kemampuan misalnya perusahaannya sekian, misalnya itu sudah ada batasannya. Oh, berarti dia masuk KTA apa? Nah, KTA ya tergantung anunya. Ada KTA A, KTA B begitu. Jadi misalnya kalau orang cuma baru merintis misalnya perusahaan CP atau offset percetakan itu memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan, sangat memungkinkan. Mungkin dia nanti masuk anggota biasa, ya kan? Artinya mungkin non pengalaman kan, kalau baru kan. Nanti lama-lama bisa menjadi anggota yang mungkin besar kan begitu dengan kemampuannya tadi. Ya, tadinya dalam gambaran saya itu harus pengusaha yang besar yang baru bisa. Anda juga, ya pengusaha kecil, menengah, besar semua boleh masuk bergabung di Kadin. Karena itu wadah pengusaha. Iya. Wadah pengusaha. Oke Pak, kita beralih ke topik yang lebih spesifik. Kalau berdasar data Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Kalsel ini, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 tahun 2003 terbilang kuat, cukup kuat, 4,9%. Nah, dari pandangan Bapak sebagai pengurus Kadin dan juga sebagai seorang pelaku usaha, apa artinya Pak data dari BI tadi Pak? Ya. Kita cukup menguat katanya di triwulan kedua. Alhamdulillah, sebenarnya kalau memang data itu akurat ya, itu cukup bagus karena artinya sudah ada pemulihan ekonomi di mana pasca pandemi kemarin kita lihat ya para pengusaha ini ya boleh dikata tiarap nih, ya kan? Nah, dengan adanya peningkatan mungkin pasca pandemi ini perekonomian sudah mulai bergeliat lagi ya. Kemudian peluang-peluang sudah mulai terbuka lagi. Khususnya bidang perdagangan, mungkin pertanian. Pak, kalau kita setback ke yang pandemi kemarin, itu saat itu kondisi Kadin gimana sih Pak? Terutama anggota yang para pengusahanya ini. Iya. Memang sangat terasa ya di pasca pandemi ini, di mana ya kita yang tadinya selalu berkegiatan kan begitu ya, ini akhirnya jadi homework, jadi kerja di rumah kan begitu. Jadi menghadapi situasi yang memang tidak seperti biasa ya. Ini ada betul-betul perubahan. Betul-betul perubahan. Dan perubahan itu memang berdampak. Contoh saya pribadi nih Pak, saya juga melihat, jadi beberapa karyawan saya rumahkan. Saya rumahkan jadi online ya, cuman kan biaya juga nih online kan. Online, jadi kegiatan-kegiatan juga kita batasi, termasuk instansi-instansi di mana kita selalu melakukan tender misalnya itu semuanya pada tertutup. Jadi ya hampir kebanyakan kita ini ya mungkin diskusi tentang COVID saja, bukan usaha ya. Bagaimana yang paling penting menyelamatkan diri kita dulu nih kan, karena luar biasa sekali berita COVID ini, luar biasa sekali ya, dan ini sangat membuat kita semua merasa tidak biasa gitu ya ini kondisi itu, begitu ya Mas. Ada juga Pak yang sampai terdampak yang misalnya tumbang atau gimana Pak?
Beberapa teman-teman ada, beberapa teman-teman ada. Apalagi kalau kita melihat sekarang ini, saya melihat ya teman-teman pengusaha yang menengah ke bawah, ini saya melihat merasakan betul, merasakan betul kondisi perekonomian yang ada, di mana mereka ya polanya sekarang ini kita sebagai pengusaha bertahan saja itu sudah syukur. Kasarnya kalau di dalam permainan sepak bola ya bertahan aja sudah syukur, apalagi menyerang kan begitu ini. Menghidupkan ya itu tadi karyawan, gaji karyawan ini semua kita pikirkan. Tapi akhirnya bisa terlewati Pak. Alhamdulillah. Terus itu sebelumnya ada nggak kesiapan dengan adaptasi dengan digital, serba digital itu Pak? Sebelum ada yang nggak sempat berpikir wah kita secara perlahan akan, memang tidak menyangka kan akhirnya jadi kerja jarak jauh ya kan, Zoom meeting segala macam itu kan. Ya. Nah itu bagaimana Pak adaptasinya? Iya, pastinya ada ya. Artinya kemudian kita juga masih banyak yang kalau dalam tanda petik mungkin kalau anak-anak sekarang bilang gaptek ya, gagal teknologi ya. Nah dengan kondisi yang ada kita dipaksakan harus, saya sendiri terus terang tidak begitu paham tentang komputer ya. Akhirnya ya coba anak-anak saya coba gimana nih Zoom meeting. Akhirnya ya memang anak-anak sekarang ini luar biasa pemahamannya. Ini masa mereka ini masa digitalisasi ya. Ya alhamdulillah anak-anak coba membantu. Nah memang ada penyesuaian karena baru pertama kita melakukan Zoom ya, melakukan Zoom kayak khususnya di kantor saya. Jadi ya alhamdulillah pelan-pelan asal kita mau belajar dan berusaha, saya kira insya Allah semua bisa kita. Mungkin jadi catatan juga Pak, ini harus dimasukkan juga kan unsur digital ini Pak. Mungkin dalam pertemuan atau segala macam itu, supaya jangan setelah COVID, wah sudah kita kembali ke pola lama kan. Iya. Seperti itu kan ya. Iya betul. Jadi makanya saya bilang dengan COVID kemarin ini banyak sekali kita belajar ya. Banyak sekali kita belajar ya tentang kebersihan, kemudian tentang bagaimana penguasaan kita terhadap digitalisasi tadi, apalagi sekarang ini sudah sistem OSS, ya kan, perusahaan-perusahaan semua ya harus memenuhi itu. Jadi ya Kadin pun juga sudah mengarah ke sana, bagaimana meningkatkan istilahnya SDM, khususnya di Kadin. Oke Pak, kalau ini sendiri dengan berdasar data BI tadi, kira-kira menurut pandangan Bapak sebagai anggota Kadin dan juga pengusaha, faktor-faktor apa saja yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalsel ini Pak? Dan kira-kira mungkin akan bertahan, tumbuh dan berkembang atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, kalau faktor-faktor yang pertumbuhan ini, saya melihat memang kalau dari sisi bisnisnya ya, mungkin pertambangan batu bara, ya artinya ya setelah pasca pandemi ini kan sudah mulai lagi, artinya pertambangan batu bara ini kegiatannya sudah mulai berjalan. Nah kemudian di sektor pertanian juga. Nah saya melihat itu data dari, kalau saya nggak salah Dinas Tenaga Kerja, ya dua faktor istilahnya usaha ini memang agak menunjang betul di perekonomian Kalimantan Selatan. Pertambangan, kemudian pertanian, nah, juga perdagangan. Nah, sektor perdagangan juga itu menjanjikan, istilahnya ada menyumbang juga. Nah, yang paling penting lagi memang UMKM. UMKM juga ada. Sejauh ini bagaimana Pak hubungan Kadin dengan pelaku UMKM ini? Mungkin kalau selama ini kan misalnya Dinas Perdagangan itu kan sering melibatkan UMKM dalam setiap event mereka atau melakukan semacam pelatihan untuk UMKM dalam dunia digital saat ini. Kalau Kadin sendiri posisinya seperti apa Pak? Iya, jadi Kadin sudah melakukan itu Mas Danu ya. Nah, jadi kita beberapa teman-teman UKM ini kita sudah melakukan MOU, perjanjian kerjasama. Ya salah satu contoh, saya dengan Ketua Umum kami, Ibu Sinta Laksmi Dewi, itu sangat konsen sekali tentang UMKM. Dan memang kita juga harus belajar, karena teman-teman Kadin pun kemarin ya masa pandemi tadi kita berpikir, dan saya pribadi sudah pernah melihat daerah-daerah mana saja yang tidak begitu terpengaruh. Ternyata daerah-daerah yang UMKM-nya kuat.
Itu tidak terasa Pak, ekonominya ya, mungkin ada tapi tidak terlalu berdampak. Nah, mungkin dari pandemi itu tadi kita belajar ya. Nah, makanya mungkin dari Ibu juga ini berpikir memang kita harus perkuat UMKM, dan itu perintah langsung dari Ibu Ketum. Nah, kami sudah pernah mendatangi pelaku-pelaku UMKM, contoh di negara. Nah, di negara itu iya, ada produksi di sana itu propeller, baling-baling kapal, nah, kemudian panci, wajan, itu pernah kami datangi di sana. Kami sudah pernah berdiskusi dengan pelaku UMKM yang ada di sana, dan serapan tenaga kerjanya pun luar biasa. Nah, bukti nyata dorongan Kadin itu adalah bagaimana supaya mereka bisa SNI. Nah, punya SNI kan begitu. Nah, mereka kan belum begitu paham di situ. Nah, dorongan itu kita coba kita bantu untuk supaya mereka bisa mendapatkan SNI. Kemudian kita bantu bagaimana sistem manajemen keuangannya. Karena memang sangat prihatin juga. Soalnya dari waktu kami ketemu itu di negara, mereka masalah omset saja tidak paham apa itu omset katanya. Nah, jadi ini kan juga cukup miris juga, sehingga ya Kadin masuk sudah Pak di sana. Nah, kita sudah saling bertukar pikiran dengan teman-teman UMKM, bahkan sudah ada MOU. Oke Pak, menarik sekali ini perbincangannya. Akan kita sambung setelah jeda pesan-pesan berikut ini. Baik.